Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-soleha? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak soleh-soleha, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Alia. Kita kembali meneladani kisah-kisah tokoh Islam. Nah, hari ini kita akan meneladani kisah Sofiyah binti Abdul Muthalib. Nah, siapakah Sofiyah binti Abdul Muthalib ini? Beliau adalah salah seorang bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga termasuk dalam wanita yang masuk Islam pertama kali. Beliau juga merupakan seorang mujahidah yang sangat pemberani sehingga membuat kaum Yahudi Bani Quraisyah lari terbirit-birit. Nah, anak soleh-solehah, para kaum Quraisy datang dengan semangat yang sangat berapi-api. Tetapi saat sampai di Madinah, yaitu tanah yang ingin mereka hancurkan, mereka ternganga. Mereka terkejut dan merasa khawatir melihat khandak atau parit yang telah dibangun oleh kaum muslim. Nah, anak soleh-solehah, di balik gundukan parit itu ada 3.000 pasukan kaum muslim yang sudah siap menanti kaum Quraisy dengan pedang terhunus. Nah, tetapi di antara kaum muslim itu ada Bani Quraisyah, yaitu kaum Yahudi. Mereka ternyata menyimpan dendam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memiliki rasa dengki karena Rasul akhir zaman tidak berasal dari golongan mereka, sehingga membuat mereka dendam sebagaimana mereka dendam kepada Rasul dari golongan mereka sendiri. Nah, teman-teman, untungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium pengkhianatan kaum Yahudi Bani Quraisyah, sehingga Rasulullah mengumpulkan para pasukan di benteng milik Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Mendengar hal itu, kaum muslim pun berdebar, mereka ketakutan teman-teman, karena musuh yang mereka hadapi bukan hanya berasal dari musuh yang nyata, tetapi musuh yang berasal dari pasukan mereka sendiri. Nah, teman-teman, di sini perlu kita ketahui bahwa taktik dari para kaum Yahudi Bani Quraisyah adalah mereka mengincar para wanita. Karena pada saat itu kaum wanita tidak dilindungi oleh para pasukan lelaki. Karena para pasukan lelaki sedang bertempur di medan perang. Sehingga mereka mengirimkan beberapa mata-mata untuk melihat kondisi tempat persembunyian para wanita dan anak-anak. Nah, jadi pada saat pertempuran berlangsung akan ada pasukan yang nantinya menyerang kaum wanita dan anak-anak, sehingga tujuan mereka adalah untuk memecahkan konsentrasi para pejuang di medan perang. Nah, untungnya Sofiyah binti Abdul Muthalib adalah orang yang sangat cerdas. Ketika melihat ada 1-2 orang dari kaum Yahudi Bani Quraisyah, dia juga mencium bau-bau pengkhianatan. Lalu Sofiyah binti Abdul Muthalib membawa sebuah kayu, lalu dia memukul para mata-mata itu sehingga para mata-mata itu pun meninggal. Nah, karena mata-mata tersebut tidak kunjung kembali, para pasukan kafir Quraisy dan kaum Yahudi Bani Quraisyah berpikiran bahwa di tempat persembunyian para wanita dan anak-anak itu ada para lelaki yang menjaga. Padahal sebenarnya yang membunuh para mata-mata mereka hanyalah Sofiyah binti Abdul Muthalib. Nah, anak soleh-solehah, itu tadi adalah kisah keberanian Sofiyah binti Abdul Muthalib. Jadi, hal yang dapat kita pelajari dari sosok Sofiyah binti Abdul Muthalib ini adalah sebuah keberanian
Jadi walaupun kita tidak dilindungi, kita harus tetap bisa mempertahankan diri sendiri, teman-teman. Walaupun kita seorang wanita atau kita masih anak-anak, kita harus berani. Kita harus bisa menegakkan keberanian dalam diri kita. Dan juga kisah yang dapat kita ambil adalah kita jangan mudah percaya kepada orang lain. Kita harus benar-benar melihat apakah orang tersebut bisa dipercaya atau tidak. Dan kita harus pintar-pintar melihat situasi. Jangan sampai kita lengah sehingga membuat orang lain bisa mencelakai diri kita. Nah, sekian dulu ya. Hari ini kita meneladani tokoh Islam yaitu Sofiyah binti Abdul Muthalib. Sampai jumpa pada kisah-kisah tokoh Islam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.